Ya kami kan sebagai kontrol sosial kan semata-mata hanya ingin mendorong agar supaya dunia pendidikan di Cilacap ini betul-betul maju. Jangan sampai kita memikirkan dunia pendidikan ini tidak serius. Kita harus serius karena pendidikan ini adalah masa depan bangsa. Dan memikirkan pendidikan tidak boleh disamakan dengan memikirkan dunia politik. Itu aja. Di lapangan ya kita sudah menyampaikan ya Bu, selama Permendikbud nomor 75 tahun 2016 masih berlaku ya dipakai celah itu, cuman jangan untuk membangun yang sifatnya sapras tadi buat sapras Bu ya. Sesuatu yang urgen, 3 orang belum bisa dibayar karena tadi disampaikan 2026 ya Bu, sehingga ya kalau bisa rembukanlah sama komite biar komite yang ngurusi seperti itu. Audio Jungle. Selamat sore saudara, saat ini kami berada di gedung DPRD Kabupaten Cilacap sedang memonitoring kegiatan Ormas Gibas dalam rangka audiensi bersama Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap serta OPD yang lainnya berkaitan dengan dunia pendidikan. Tentunya aspirasi apa yang akan disampaikan oleh Ormas Gibas dalam audiensi pada kesempatan sore hari ini bertepatan dengan Jumat tanggal 19 September 2025. Seperti apa saudara perjuangan atau aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Cilacap? Mari kita saksikan bersama saudara. Kemudian terkait dengan penghentian sumbangan itu rujukan hukumnya apa? Karena tadi saya menganggap bahwa yang saya sampaikan itu rujukan hukum dari Undang-Undang Sisdiknas, kemudian Permendikbud 44 2012 dan Permendikbud 756 itu produk hukum. Kemarin kalaupun toh mungkin nanti sampaikan ke hukum Pak Giri, kalaupun toh ada perda larangan sumbangan, bukan larangan, kalaupun toh ada perda larangan sumbangan, boleh tidak itu kemudian tabrakan dengan peraturan menteri? Kalau kita bicara hierarki peraturan perundang-undangan, perda ini boleh tidak nabrak dengan peraturan menteri? Ini juga perlu mendapat kajian hukum dari pemerintah daerah. Karena apa? Karena anggaran kita negara hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara pendidikan itu bicara masa depan. Kalau kita bicara pendidikan tidak boleh disamakan dengan bicara politik, nggak boleh. Kalau politik berbicaranya saya dapat, saya berkuasa, saya menang. Tapi kalau bicara pendidikan bicara masa depan, bicara masa depan bangsa, nggak boleh kita bicara pendidikan itu tidak serius, harus serius. Karena masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh pendidikan. Itu yang kemudian yang kedua, yang ketiga, bahwa kita perlu memikirkan dari faktor kedaruratan. Apa yang disampaikan Pak Sekjen tadi itu, bahwa darurat tenaga pendidik di Cilacap ini ketika kemudian tidak diajarkan, ketika ada kekosongan pada masa darurat, siapa yang mau ngajar? Dinas tidak boleh ngajar karena ada permen PAN-RB. Tapi masyarakat butuh, anak-anakku butuh diulang. Maka komite mengambil inisiatif agar supaya tidak terlantar penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ini darurat. Ketika sesuatu yang sifatnya darurat, mesti kan ada dipikirkan, sangat darurat juga. Gitu. Kemudian yang berikutnya, bahwa ketika kemudian bahwa kebutuhan sekolah itu insya Allah sudah bisa dipenuhi oleh Bosda ataupun
APBD. Usaha itu kan dari APBD ya. Berarti kan nanti masuk di perda gitu. Masuk di perda. Nah, ketika kemudian mensewu tujuan pendidikan yang akan datang adalah pendidikan harus berkualitas. Ketika sekolah itu kemudian ingin mempunyai kualitas yang lebih dibandingkan sekolah-sekolah lain, kemudian menggalang dana dari komite, dan ketika produk hukum komite itu belum dihapus, mestinya kan tidak bertentangan dengan peraturan. Itu belum dihapus, belum dicabut, dan sekolah lewat komite mengambil inisiatif sumbangan, mestinya itu tidak dilarang. Ini yang harus perlu kita pahami bersama. Jadi kita tidak boleh kemudian karena untuk tren, karena untuk kepentingan bla 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 bla, nggak boleh kemudian seperti apa yang diaturkan oleh Pak Septin juga. Kalau kita bicara pendidikan, bicara yang kompleks, sangat kompleks. Untuk itu, monggolah kami mengharap pada pemerintah daerah lewat Komisi D, lewat DPR agar supaya tolong untuk mencapai kualitas pendidikan sekolah diberi otonomi dalam hal biaya pendidikan. Karena apa? Undang-undang Sisdiknas masih mengatakan bahwa di pasal 46 itu pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah daerah dan masyarakat. Ini juga hukum pasti. Dan ini juga kami sampaikan ke beliau Bapak Korbin, dan ini sudah jadi dilakukan. Ketika ada sekolah yang masih memberdayakan komite, menggalang dana sumbangan, tidak ada pelanggaran hukum, karena rujukan hukumnya masih ada. Dan tidak perlu takut. Dan menurut saya kami sudah komunikasi dengan Unit 2 Tipikor, Polres, dan Kasih Pak Dhani, tidak melanggar hukum. Jadi, ketika komite kemudian berdaya di masyarakat menggalang dana, baik itu dari judi, dunia usaha, dari wasit dan sebagainya, tidak melanggar hukum karena rujukan hukumnya masih ada. Ini sebagai info tambahan saja, karena kami akan melangkah ke sini juga komunikasi dengan Polres dan Kejaksaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena kalau ada sesuatu yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, izin. Ini dari pihak organisasi KP Komite Uinaik, begitu ya. Narik apa sumbangan, apa kalau narik keliru, kalau sumbangan boleh, kalau pungutan tidak boleh. Dan dia Pak Bambang ya. Halo Pak Bambang. Oh iya. Terus di perdanya izin Pak Heri orang dibakar pisang gitu Pak. Oh iya. Pedanganya maksudnya minimal menit rampung. Pak Askan, Bu Narti, Pak Yono, Pak Supri, Pak Marjoko, Pak semua pendidikan lengkapkan saja. Nek dana semotok tidak narik sama sekali, pelaku orang kan pernah jadi pelaku pendidikan sini. Ini kita asal mendidik orang ngaku, yang lain jajal pelaku orang nggak ngaku, nanti tidak cukup ngaku tapi racun. Nah Bapak Ibu begini, saya dewan baru 12 bulan ya, mungkin sudah ada 25 workpusta yang kami datangi dalam rangka tupoksi kami sebagai kontrol ini. Dari 25 titik saya setiap pergi membuat laporan. Tanya betul, saya membuat laporan. Sing isinya tidak ada satupun workpus yang tidak menjerit, dengan klausul judul. Jadi mindset kepala sekolah, mindset korwil, mindset guru, semuanya membaca kerja Kristo. Dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Mindset yang ada pada mereka itu. Jadi sudah takut, nanti kamu lari ke final, nanti dipecat, nanti dimutasi. Ini 25 waktu lebih saya. Dan saya sangat concern pakai
Giring saya dari anggota dewan memang kepengen membantu dalam dunia pendidikan, itu memang concern banget. Semua aturan saya pelajari di sekolah. Nah, kalau memang ternyata tidak jalan, apa harus dipaksakan? Harus dipaksakan. Sehingga kami di lapangan, mohon maaf, tadi disampaikan oleh Ormas dari Gibas, semua aturan yang ada itu tidak melarang ya untuk mencari sumbangan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Kastam tentang SDGs, dulu juga ada MDGs sebelum SDGs, MDGs dulu. Di dalam SDGs juga di sana pendidikan yang berkualitas dalam 17 tujuannya itu. Di mana menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Jadi kayak saya ini anggota S3, S4, S yang masih boleh. Nah, kalau sudah bicara tentang pendidikan, apapun butuh kualitas. Kita bocor ini semangatnya luar biasa. 2045 Indonesia Mas. Tapi SMP masih ada yang tidak bisa baca sama sekali. Akhir ini SMP apa tempat saya langsung mantan dari dunia pendidikan 17 tahun di pendidikan saya. SMP itu belum bisa baca. Apa ya? Indonesia masih itu akan tercapai. Nah, kembali lagi, sehingga saya kita senang banget itu ngurusin ngomong tentang mesti ada yang lain gitu. Tidak bisa jalan Bu, nangis. Ketua Gibas ini Pak Bambang Purwanto. Pak Bambang Purwanto ini basicnya pendidikan ya Pak ya, jadi tadi disampaikan sudah paham sekali bos itu untuk apa saja, kemudian permasalahan-permasalahannya di lapangan itu untuk apa saja. Tadi sudah disampaikan dasar-dasar hukum daripada materi tadi ya. Artinya beliau itu mendapatkan informasi dan komunikasi masukan daripada kepala sekolah dan daripada komite terkait dengan adanya rumor sumbangan orang tua yang sudah tidak diperbolehkan. Ini yang digaris besar rumornya ini dulu ya Bapak Ibu. Biasanya Pak Bambang Gibas, Ormas itu kan bilangin rakyat, kon aja urunan. Tapi ini mempertahankan. Tetapi saya maklum karena ini Ormas sedang memperhatikan terhadap kegiatan belajar mengajar dalam hal ini pendidikan, maka memang sangat sulit ketika orang tua ini tidak dilibatkan. Teman-teman SD termasuk KKS kemudian dilanjut setelah hasil dari teman-teman kepala sekolah baik SD dan SMP, kami lanjut pertemuan tanggal 16 Juni 2026 kami menyatakan semua timbak yang ada di Dinas PKK. Jadi menyampaikan hasil kunker itu ke 25 titik. Masukannya sudah luar biasa. Jadi prinsip kami juga punya data sekolah-sekolah yang masih punya hutang tidak bisa diintegrasi dari KPBD Bu, karena itu hanya untuknya hutang ya. Pak Bupati sudah menghentikan kalau nggak salah dengan Pak Kadis tetap diperbolehkan itu Bu, menyelesaikan sampai dengan hutang itu selesai, khusus yang punya hutang. Itu pas ketika saya juga ada istilahnya, karena memang nggak mungkin APBD masuk tidak bisa, kalau tidak diselesaikan juga tidak memungkinkan, khusus untuk yang punya hutang pembangunan infrastruktur. Kemudian kita juga sudah ada Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang pembebasan biaya pendidikan. Sebenarnya kan yang dilarang itu kan di pasal 5 disebutkan salah satunya untuk pembangunan infrastruktur. Nah ini yang mungkin LRT kemudian menyampaikan di kota untuk ingin ambil Pak membangun dibebankan kepada orang tua siswa ya. Ini yang kemudian menjadi istilahnya
sumbangannya menjadi besar angkanya karena untuk pembangunan dan seterusnya di Perda itu dilarang. Meskipun di Perda juga masih mengatur kemungkinan untuk adanya sumbangan dari masyarakat. Nah, untuk dasar hukum surat edaran mungkin dari Pedangkan bisa menjelaskan, tapi sebenarnya di Permendikbudnas ya, nomor 7 tahun 2012 jadi pasal 13 memang pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati boleh kemudian menghentikan kebijakan terkait dengan penarikan sumbangan apabila yang pertama bertentangan dengan ketentuan peraturan undangan, yang kedua meresahkan masyarakat. Intinya seperti itu. Oke, mungkin itu Bu Niko tambahan penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila penyampaian terdapat hal yang kurang berkenan. Waktu kembali kembalikan ke pimpinan rapat. Terima kasih. Ke sana sudah ada Dabodebnya karena kita tetap taat kepada rujukan yang tidak boleh mengangkat tenaga lain sesuai dengan surat yang harus kita sudah yang selanjutnya surat yang pelarangan SPP Pak. Terus berikutnya perlu kami sampaikan juga kepada Ibu Ketua dari rincian ini perlu kami sampaikan bahwa kebutuhan yang tadi yang akan direalisasikan di kebutuhan anggaran mudah-mudahan clear dan fokus juga sudah kami buat dan mudah-mudahan kami akan senantiasa memberikan solusi dan sosialisasi kepada teman-teman yang ada di bawah agar menentangkan ikan pinggang efisiensi manakala ada hal-hal lain terkait dengan penerimaan sumbangan bisa dialokasikan ke ranah yang bukan orang tua, misalnya ke CSR atau ke alumni dan lain sebagainya, karena maksud dan tujuan Pak Bupati itu luar biasa karena betul-betul ingin Cilacap damai karena permasalahan antara sumbangan, pungutan dan bantuan itu kelihatannya beda-beda tipis dan rata-rata yang di bawah ini bukan berarti saya tidak membela angkat tidak bahwa semua itu gampang sumbangan harus dipadamkan lah, padahal yang namanya sumbangan adalah sukarela, tidak dibatasi nominalnya, kemudian waktunya, kemudian intinya Pak Bambang takon Permendikbud 75 masih bisa dijalankan atau tidak, maka Ya, betul dicatat. Karena begini Pak, karena di tingkat nasional Permendikbud 75/16 itu belum bisa. Iya, berarti masih belum berlaku. Bisa berlaku kan belum dijelaskan. Gitu loh. artinya Gitu loh. bisa aja, bisa berjalan atau tidak. Gitu loh. Karena di nasional, di tingkat nasional masih berlaku. Di Cilacap masih bisa berlaku tidak. Kalau tidak berlaku kan nanti kami bersurat ke Jakarta. Permendikbud 75/16 tidak berlaku di Cilacap. Kan begitu loh saya. Kami loh. Disampaikan Pak Dirjen kan boleh untuk nyalurkan dan sebagainya kan masih boleh tadi. Oh iya. Tadi dijawab Pak Dirjen. Iya Pak, yang bilang-bilang tadi kan nggak mungkin diselesaikan dalam hari ini. Iya. Itu masih boleh. Kesepakatan berarti sekolah atau tidak. Pak Bupati sudah menyampaikan seperti itu. Oke. Cuma menurut saya Bu ke Pak Dinas, ketika nanti ada penggalangan dana oleh komite ya, monggolah komite yang mengelola sekolah itu penerima manfaat. Itu yang menjadi kadang-kadang menjadi dilema di lapangan kan seperti itu. Yang izin Pak Ketua ini menambahkan hari ini. Izin menambahkan hari ini pasca kebijakan yang sedang kita bahas. Langsung saja mohon maaf. Jadi Pak Kapolnya kalau beberapa ada saya terima kasih. Untuk solusi dibayar guru yang harus dibayar tidak ada semua itu sekarang di lapangan sekaligus saya melaporkan dan nanti kalau perilaku ini sampai ke Pak Bambang sampai ke Komisi D itu tidak bermasalah. Teman-teman di lapangan itu inisiatif luar biasa dengan cara infak
Ada yang ini sudah di lapangan saya kemarin. Ada yang misalnya satu siswa Rp1.000 dikumpulkan untuk bayar dulu. Ada yang dari Jumat saja satu siswa Rp4.000. Ada juga di Polri lain itu yang komitenya rapat tidak di sekolah, tetapi di rumahnya komite atau di musola untuk menyelesaikan kebutuhan sekolah. Artinya ini fenomena-fenomena di lapangan yang inisiatif muncul, di sisi lain kami berarti untuk bayar tenaga pendidik yang luar biasa harus dikumpulkan dari Rp1.000. Ini fenomena tambahan saya dan saya. Sehingga forum hari ini ketua Komisi D ini menjadi variabel yang strategis. Representasi problematika menurut saya diwakili oleh yang Pak Bambang sampaikan. Kondisi ini di dinas ini tetap tegak lurus sukseskan program Bupati. Tentu hari ini yang menjadi mediasi adalah yang terhormat Ibu Ketua Komisi D dan anggotanya, bagaimana kita terfasilitasi sehingga tidak terus kemudian sampai 1 tahun pelajaran kita menjadi susah. Dan ini belum terlambat. Karena di lapangan teman-teman belum 50% mengadakan sidang pelibur. Artinya kalau ini lebih cepat diinformasikan, seperti apapun informasinya kami tunggu. Mediasinya tentu dari Komisi D. Kalau ini diinformasikan lebih cepat sehingga teman-teman nanti ketika rapat pelibur, kami konfirm pengawas atau kepala sekolah bisa menyampaikan di forum-forum itu. Ada tambahan sedikit. Dan ini juga kami sampaikan ke beliau Bapak Korbit, dan ini terjadi di lapangan. Ketika ada sekolah yang masih memberdayakan komite menggalang dana sumbangan, tidak ada pelanggaran hukum karena rujukan hukumnya masih ada dan tidak perlu takut. Dan menurut saya kami sudah komunikasi dengan unit tipikor Polres dan kasih disus pada ini tidak melanggar hukum. Ketika komite kemudian berdaya di masyarakat menggalang dana baik itu dari judi, dunia usaha, dari wajib dan sebagainya, tidak melanggar hukum karena rujukan hukumnya masih ada. Ini sebagai info tambahan saja karena kami akan melangkah ke sini juga komunikasi dengan Polres dan Kejaksaan. Terima kasih. Baik, nanti ada berdiri. Nanti ulasan yang terakhir. Ini kan yang SD dijelaskan Pak Bupati gitu. Nanti mungkin kami dengan PDK untuk dulu. Meskipun memang tadi Pak Bambang menyampaikan aturan perundangan di atasnya, undang-undang Sisdiknas, kemudian Permendikbud Dasmen nomor 77 ya Pak. Di perda kita juga sebenarnya ada itu di pasal 11 kalau tidak salah. Istilahnya sumber pendidikan bisa dari sumbangan masyarakat. Oke, nanti kita memantau dulu dengan jajaran dinas pendidikan Bapak Bupati terkait dengan regulasi yang lebih tinggi, kemudian perda kita yang masih berlaku karena 2016 masih berlaku, pasal 11 sudah membolehkan. Nanti tindakan untuk SD seperti yang sudah diterbitkan dan sudah beredar ke teman-teman satuan pendidikan negeri dan banyak yang khawatir akan kita sampaikan di depan. Nanti kebijakan dari beliau Pak Bupati mungkin melalui dinas PDK akan disampaikan melalui Komisi D. Tentu. Ya kami kan sebagai kontrol sosial kan semata-mata hanya ingin mendorong agar supaya dunia pendidikan di Cilacap ini betul-betul maju. Jangan sampai kita memikirkan dunia pendidikan ini tidak serius. Kita harus serius karena pendidikan ini adalah masa depan bangsa. Dan memikirkan pendidikan tidak boleh disamakan dengan memikirkan dunia politik. Itu aja. Ibu, langkah daripada Dewan sendiri terkait dengan kekurangan itu? Di lapangan ya kita sudah menyampaikan ya Bu, selama Permendikbud nomor 75 tahun 2016 masih berlaku ya dipakai celah itu, cuman jangan untuk membangun yang sifatnya sarpras tadi buat sarpras Bu ya. Sesuatu yang urgen, 3 orang belum bisa dibayar karena tadi disampaikan 2026 ya Bu, sehingga ya kalau bisa rembukanlah sama komite biar komite yang ngurusi seperti itu.